Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis 11 Maret 2021 merupakan Kamis dalam Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat datang dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang peristiwa di mana ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, yang menyebabkan orang itu menjadi orang yang bisu. Dengan kuasa Allah, Yesus kemudian menyembuhkan dia sehingga dia dapat berkata-kata. Namun segala tindakan yang baik, yang luhur, yang mulia, yang membawa orang kepada keselamatan itu, kepada kebahagiaan itu, ternyata tidak semua orang mengapresiasi apa yang ia lakukan. Bahkan ada beberapa orang yang mencibirnya, bahkan menuduhnya bersekongkol dengan setan, si Beelzebul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, terkadang segala kebaikan yang kita lakukan, yang baik, yang luhur, yang mulia, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk menjadikan hidup kita, hidup orang-orang di sekitar kita itu lebih baik, dan lebih baik lagi, terkadang tidak ditanggapi oleh semua orang itu baik. Tentu ada beberapa orang yang tidak baik, yang mencibir segala tindakan, perkataan, sikap kita yang baik itu. Entah mereka mengatakan bahwa apa yang kita lakukan pencitraan, entah apa yang kita lakukan itu sekedar mencari muka, entah apa yang kita lakukan itu sebenarnya di baliknya itu ada maksud yang terselubung, yang tidak baik, yang jahat. Namun jika kita memang ketika melakukan suatu kebaikan, itu kita lakukan dengan ketulusan hati demi kebaikan bersama, demi kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan mengabaikan apa yang kita perjuangkan. Kita terus-menerus melakukan kebaikan kita, karena dengan melakukan kebaikan kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita.
sebagaimana yang Yesus lakukan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingat, ada yang tidak suka ketika kita melakukan kebaikan. Namun jangan putus asa, jangan menyerah. Karena itu kita lakukan demi sesuatu yang luhur. Nilai luhur harus mengatasi segala perasaan sakit hati. Nilai luhur harus mengatasi segala hal yang membuat kita tidak dapat melangkah dengan bebas karena mendengar perkataan orang lain, mendengar gosip dari orang lain, mendengar sesuatu yang negatif dari orang lain. Jangan sampai yang positif dikalahkan oleh yang negatif. Jangan sampai kebaikan yang kita berikan itu dihalangi oleh keburukan-keburukan mulut orang yang ada di sekitar kita, sehingga membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik, karena dengan berbuat baik kita bersekutu dengan Yesus, kita menyatukan hati dengan Yesus, kita menunjukkan bahwa apa yang aku lakukan itu berasal dari Allah, yang aku lakukan untuk kebaikan bersama. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.